Jagung merupakan salah satu jenis tanaman bahan makanan yang cukup populer karena mudah dibudidayakan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai bahan makanan pengganti beras, makanan ringan, maupun untuk pakan ternak. Penanaman jagung setelah panen padi pada lahan sawah tanah hujan sering mengalami kegagalan panen akibat kekeringan. Upaya untuk mengatasi risiko kegagalan tersebut sekaligus untuk meningkatkan efisiensi usaha tani pada tanaman jagung yang ditanam setelah panen padi adalah dengan cara tanam tanpa olah tanah atau sering disebut dengan TOT. Ditinjau dari segi keuntungan yang dapat diperoleh dengan cara tanam tanpa olah tanah atau TOT adalah menghemat biaya pengolahan, mempersingkat masa selah antara panen tanaman sebelumnya dengan waktu tanam komoditas berikutnya, mengurangi risiko kegagalan akibat kekeringan, mengurangi biaya pengairan, dan mempertahankan porositas struktur tanah. Pertama-tama kita kenal TOT dengan adanya pembinaan dari BPTP Sulawesi Selatan pada tahun 2001 sampai sekarang. Sampai sekarang masyarakat petani di kelompok tani Jeluwania 2 mungkin sampai tahun 2007 bisa menanam TOT sampai 50% untuk MK2. Dan dia pikir itu biaya kosnya kurang. Contohnya pengolahan tanah itu kan 700.000 per hektar. Jadi dia masih mengurangi 700.000 per hektar. Dan pertumbuhan tanaman cepat. Lahan tidak lama tidur. Segera setelah panen padi, pembuatan saluran di sekeliling petak sawah dan saluran malang dengan jarak 5-6 meter memotong petak sawah dengan kedalaman 20 cm dan lebar 30 cm. Saluran ini berfungsi ganda sebagai saluran air irigasi dan saluran pengaturan air drainase. Bila gulma belum tumbuh, sebaiknya dilakukan penyemprotan menggunakan herbisida pratumbuh 5-7 hari sebelum tanam atau herbisida purna tumbuh apabila gulma sudah banyak tumbuh di lahan yang akan ditanami. Untuk memperoleh hasil yang tinggi, varietas yang ditanam merupakan salah satu faktor penentu. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas jagung adalah pengenalan varietas unggul yang bermutu protein tinggi di setiap daerah, khususnya pada sentra pengembangan jagung. Salah satu varietas jagung yang bermutu protein tinggi adalah varietas Sri Kandi kuning dan putih. Varietas ini dapat beradaptasi dengan baik pada beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Dapat dipanen pada umur 105-110 hari dengan potensi hasil 8 ton per hektar. Sebelum benih ditanam, sebaiknya diberi perlakuan dengan menggunakan insektisida sebagai perlakuan seed treatment dengan dosis 1 bungkus untuk 3 kg benih. Benih kemudian ditanam secara tugal, tiap lubang tanam diisi 2-3 biji per lubang dengan jarak 75 sampai dengan 80 cm kali 40 sampai dengan 50 cm.
disimpan sebanyak 2 tanaman perumpun atau menggunakan jarak tanam 75 sampai dengan 80 cm kali 20 sampai dengan 25 cm. Disimpan 1 tanaman perumpun. Selanjutnya diberi insektisida sekitar 5 sampai 7 butir per lubang tanam, kemudian lubang tanam ditutup dengan pupuk kandang. Jerami yang tersisa sebaiknya digunakan sebagai mulsa. Penyulaman dilakukan bila tanaman tidak tumbuh atau kerdil pada umur 1 minggu setelah tanam. Pengairan dan pemberian air diberikan secara teratur dan dilakukan sebelum tanaman memperlihatkan gejala layu. Dosis pemupukan untuk jagung hibrida 300 sampai 350 kg urea per hektar ditambah 100 sampai 150 kg SP36 per hektar dan 100 kg KCl per hektar. Khusus tanam asam perlu ditambah ZA 50 kg per hektar. Dosis pemupukan untuk jagung komposit 250 sampai 300 kg urea per hektar ditambah 100 kg SP36 per hektar dan 50 sampai 100 kg KCl per hektar. Pemupukan pertama 100 kg urea per hektar ditambah 100 sampai dengan 150 kg SP36 per hektar ditambah 50 sampai 100 kg KCl per hektar. Pemupukan kedua 200 sampai 250 kg urea per hektar ditambah 50 kg ZA. Pemupukan susulan diberikan pada saat tanaman jagung berumur 6 minggu setelah tanam dengan dosis 150 kg urea per hektar. Penjarangan tanaman dimaksudkan agar pertumbuhan tanaman sempurna untuk dapat menghasilkan tongkol dengan ukuran normal. Tanaman yang pertumbuhannya kurang baik dan yang terserang hama dan penyakit dicabut, sisakan 2 tanaman perumpun. Penyiangan segera dilakukan pada saat gulma mulai tumbuh atau pada saat tanaman berumur 3 sampai dengan 5 minggu setelah tanam dengan menggunakan cangkul hand traktor model IRR6 atau yang dimodifikasi alat bajaknya. Pada saat penyiangan sekaligus dilakukan pembumbunan. Tanaman jagung memerlukan pemeliharaan yang intensif apabila tidak dipelihara dengan baik, tidak dipupuk, tidak disiang. Akibatnya tanaman tumbuh merana, bahkan gulma nampak lebih subur daripada tanaman jagung. Begitu pula bila tanaman tidak dipupuk, akibatnya tanaman kurus atau kerdil dan daun menguning. Sedangkan tanaman yang kekurangan pupuk sampai tanaman dewasa, maka tidak dapat menghasilkan tongkol yang sempurna, hanya berbunga saja. Tentunya apabila pemeliharaan, pemupukan dilakukan dengan dosis dan waktu yang tepat, tanaman tumbuh dengan subur dan produksi yang diharapkan dapat tercapai. Salah satu jenis hama yang sering menyerang tanaman jagung adalah lalat bibit. Untuk mencegah timbulnya serangan hama ini dapat dikendalikan dengan menggunakan insektisida karbofuran diberikan pada saat tanam dengan dosis 5-7 butir per lubang tanam. Hama penggerek batang dan tongkol jagung dapat dikendalikan dengan pemberian insektisida melalui pucuk daun 3-5 butir per tanaman. Untuk mencegah penyakit bulai, campur benih dengan insektisida sebagai seed treatment, menanam varietas yang tahan,
menggunakan benih yang sehat, sanitasi dan pergiliran tanaman atau tanaman yang terserang segera dimusnahkan dengan dibakar atau dibenamkan dalam tanah. Berkat ketekunan dan pemeliharaan tanaman yang baik, maka tanaman mulai mengeluarkan bunga pada umur kurang lebih 2 bulan, tergantung dari varietas yang ditanam. Setelah berumur sekitar 3 bulan, tongkol berisi penuh dengan biji-biji jagung. Dalam keadaan demikian, harapan untuk panen hasil yang memuaskan dapat tercapai. Pada umur tersebut, jagung dapat dipanen untuk konsumsi jagung muda yang banyak digemari di desa maupun di perkotaan, sehingga kadangkala harga jagung muda di pasaran lebih tinggi daripada jagung kering. Jagung dapat dipanen bila klobot telah kuning dan kering. Bila klobot dikupas, terdapat biji-biji jagung yang mengkilap, dan bila ditekan dengan kuku ibu jari, tidak nampak bekasnya. Panen dapat dilakukan secara manual. Setelah panen, tongkol langsung dikeringkan sampai kadar air mencapai 15%. Pengeringan dapat pula dilakukan di lapangan dengan cara mengelupas kulit klobot. Pemipilan dilakukan dengan cara manual atau dengan menggunakan mesin pemipil jagung yang kapasitas kerjanya 1,4 ton pipilan per jam dengan kadar air 15%. Jagung yang telah dipipil disimpan dalam karung, kemudian disimpan dalam gudang penyimpanan yang tidak lembab untuk menghindari serangan hama Calandra oryzae. Salah satu komoditas pertanian yang sangat berpotensi diperdagangkan di Sulawesi Selatan pada saat berlakunya pasar bebas adalah jagung. Untuk mengatasi hal itu, maka faktor kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi tersebut harus terjamin, berarti pula mendukung program pemerintah melalui Gerbang Emas.